Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 30 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami ya Bapa, sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silahkan, Saudara Rio. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini tanggal 30 November 2020 berjudul Kemenangan dalam Pertentangan Besar. Ayat intinya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Namun sekalipun di dunia ini orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan dalam hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam akan kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Bagaimanapun, kita harus memandang ke depan kepada kesusahan-kesusahan baru dalam perjuangan yang akan datang. Namun, dapatlah kita melihat apa yang telah lalu, sama seperti melihat masa yang akan datang, seraya berkata, selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Ulangan 33 ayat 25. Ujian tidak akan lebih berat daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Karena itu, marilah kita laksanakan pekerjaan kita dimanapun kita mendapatnya. Yakin bahwa apapun yang akan terjadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Dan kelak pintu surga pun akan dibukakan supaya anak-anak Allah dapat masuk, dan dari bibir Raja Kemuliaan ucapan ini akan sampai ke telinga bagaikan musik yang merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Maka orang yang ditebus itu akan disambut masuk ke tempat tinggal yang telah disediakan Yesus bagi mereka. Di sana mereka tidak lagi bergaul dengan orang-orang dunia yang hina, pendusta, penyembah berhala, orang yang najis, dan yang kurang percaya. Mereka itu akan bergaul dengan orang-orang yang telah mengalahkan iblis dan melalui rahmat ilahi telah membentuk tabiat yang sempurna. Segala kecenderungan kepada dosa keji, segala yang tidak sempurna, yang telah menyusahkan mereka di bumi ini, dihapuskan oleh darah Kristus. Lalu kebesaran dan kegemilangan kemuliaannya yang melebihi kecemerlangan sinar matahari diberikan kepada mereka. Dan keindahan moral, kesempurnaan tabiat yang bersinar dari mereka jauh lebih berharga daripada kemuliaan lahiria. Mereka dengan tak bercela berada di hadapan tahta Allah yang besar dan putih, turut menikmati keagungan dan kesempatan-kesempatan yang dipunyai malaikat-malaikat. Melihat kepada warisan mulia yang dapat dimilikinya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 26. Mungkin dia miskin, namun di dalam dirinya dia memiliki satu kekayaan dan kemuliaan yang tidak akan pernah
dapat diberikan oleh dunia ini. Jiwa yang ditebus dan disucikan dari dosa dengan segala kuasanya yang mulia, dibaktikan untuk melayani Allah, tidaklah ternilai harganya, maka terdapatlah suatu kegembiraan di sorga di hadapan hadirat Allah dan malaikat-malaikat yang suci atas satu jiwa yang telah ditebus. Satu kesukaan yang dinyatakan di dalam lagu-lagu kemenangan yang kudus. Kebahagiaan sejati, halaman 141-143. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tema besar bulan November adalah pertentangan besar, dan sesuai pelajaran hari ini, hari terakhir di bulan November, ada yang keluar sebagai pemenang dari pertentangan besar tersebut. Renungan hari ini sudah menjelaskan apa saja yang menjadi bagian atau upah dari mereka yang menang. Namun ada baiknya kita lihat juga beberapa penjelasan roh nubuat lainnya agar semakin meneguhkan. Kisah Para Rasul halaman 496 paragraf 3, Nyonya White menjelaskan. Dalam perbandingan dengan orang yang berjuta-juta di bumi ini, umat Allah akan jadi sebagaimana mereka telah jadi, sekawanan domba yang kecil. Tetapi bila mereka berdiri di atas kebenaran sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, Allah akan menjadi perlindungan mereka. Mereka berdiri di bawah perisai yang luas dari Yang Maha Kuasa. Allah selamanya menjadi bagian yang terbesar. Bila bunyi trompet yang terakhir akan menembus rumah penjara dari orang-orang mati, dan orang-orang benar akan keluar dengan kemenangan seraya berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Berdiri kemudian dengan Allah, dengan Kristus, dengan malaikat-malaikatnya, dan dengan semuanya yang setia dan benar pada segala zaman, anak-anak Allah akan bergabung dengan kelompok terbesar itu. Mereka yang menang ini sejak dahulu hanyalah kelompok yang kecil bila dibandingkan dengan penduduk dunia ini. Tetapi Allah adalah Allah dari yang mayoritas dan bukan minoritas. Tetapi mayoritas yang bagaimana? Perhatikan kalimat yang ditandai warna merah. Yang menang akan berdiri dengan 1. Dengan Allah, 2. Dengan Kristus, 3. Dengan malaikat-malaikatnya, dan 4. Dengan semua yang setia dan benar pada segala zaman. Ini tentunya kelompok yang sangat-sangat besar. Apakah ada oknum yang Nyonya White lupa tuliskan? Tentu tidak. Buku Kisah Para Rasul ini yang Nyonya White tulis di tahun 1911. Dan dia tidak pernah berubah sejak pertama kali menjadi Advent sampai pada hari kematiannya. Nyonya White tetap non-trinitas. Roh Nubuat dalam suratnya nomor 60 tahun 1893 paragraf 9 mengatakan bahwa jumlah malaikat Allah tidak dapat kita duga. Sangat-sangat banyak. Jadi mereka yang menang meski di dunia ini sepertinya kelompok yang kecil, tetapi pada kenyataannya mereka tergabung dalam suatu kelompok yang sangat besar, kelompok alam semesta. Kemudian, masih dalam buku Kisah Para Rasul, kita baca dalam halaman 498 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, "Dan tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka." Wahyu 22 ayat 3-5. Mereka yang menang akan melihat 2 tahta di kota baru Yerusalem baru, yaitu tahta Allah yang adalah Bapa dan tahta anak domba, yaitu Yesus Kristus. Apakah Yohanes lupa menulis tahta ketiga? Tentu tidak. Yohanes tidak salah lihat. Dalam penglihatannya, Yohanes hanya melihat 2 tahta, yaitu tahta Bapa dan
tahta anaknya, Yesus Kristus. Kedua tahta ini ada dalam kota Yerusalem baru nantinya. Nyonya White juga dalam mengutip tidak salah tulis, karena apa yang Nyonya White tulis adalah kesaksian Yesus Kristus. Jadi, di dunia baru nanti hanya ada dua tahta saja. Dan sebagaimana ayat inti hari ini nyatakan, mereka yang menang akan melihat wajah Allah dan nama Allah tertulis di dahi mereka yang menang. Suatu kehormatan tertinggi bagi kita manusia berdosa yang menang di dalam Yesus Kristus dapat melihat wajah Allah Bapa yang begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga rela mengaruniakan anaknya menjadi korban pendamaian bagi kita, sehingga kita bisa dipersatukan kembali dengan Dia. Tidakkah kita rindu untuk bertemu dengan Allah Bapa dan melihat wajah-Nya? Benar, kita semua rindu bertemu dengan Yesus dan melihat wajah-Nya. Tetapi jangan lupa, ini semua terjadi karena Allah Bapa. Dialah sumber segalanya. Apalagi yang menjadi bagian bagi para pemenang? Renungan hari ini menyatakan dan kelak pintu surga pun akan dibukakan supaya anak-anak Allah dapat masuk, dan dari bibir Raja Kemuliaan ucapan ini akan sampai ke telinga bagaikan musik yang merdu. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Bagi para pemenang, pintu surga akan dibukakan agar mereka dapat masuk. Dan siapa yang mengajak mereka masuk? Raja Kemuliaan. Siapakah yang disebut Raja Kemuliaan? Christ Object Lesson halaman 253 paragraf 2 menyatakan, Yesus, Raja Kemuliaan, yang kaya, namun demi kita menjadi miskin, membuka kepadanya harta kasih ilahi. Raja Kemuliaan itu adalah Yesus Kristus. Sebab pada saat pintu kasihan ditutup, maka kerajaan kasih karunia Yesus serahkan kembali kepada Bapanya dan kemudian menerima kerajaan kemuliaan, di mana Yesus menjadi Raja atas kerajaan kemuliaan tersebut. Jadi, yang mengajak masuk mereka yang menang ke dalam sorga dan melewati pintu gerbang sorga adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang berkata, mari masuk, tidak ada yang lain. Inilah yang dinyatakan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, perhatikan cuplikan video berikut, dan perlu diingat bahwa ini bukan masalah motif, hanya Allah yang tahu isi hati sang pembicara. Dan sebagaimana kita lihat, kita bisa rasakan ketulusan dari perkataan beliau. Tetapi Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Paulus menasihatkan untuk uji segala sesuatu. Artinya, kita perlu uji pekabaran yang kita terima dan dengar. Adakah pekabaran tersebut selaras dengan firman Allah dan Roh Nubuat? Mari kita lihat dan dengarkan. Ada berapa macam pintu gerbang dalam kota yang disiapkan oleh Allah bagi umatnya? Wahyu 21 ayat yang ke-12 dan 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat. Pertanyaan di sini adalah, mengapa kota yang disiapkan oleh Allah itu memiliki 3 pintu gerbang di setiap sisi? 3 pintu gerbang. 3 memberikan lambang Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di sebelah timur pintu gerbang, di sebelah timur Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berdiri dan katakan, mari masuk. Di sebelah utara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berdiri dan katakan, mari masuk. Di sebelah selatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berdiri dan katakan, mari masuk. Di sebelah barat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berdiri dan katakan, silakan, mari masuk. Ini tempat yang kusiapkan bagimu. Mau masuk dari timur, utara, selatan, atau barat, dari arah mana saja, yang penting masuk. Kembali, kita bukan menilai pribadi atau motif,
tetapi menguji apa yang pendeta sampaikan. Dan dari apa yang kita sudah pelajari dan baca, mulai terlihat apa yang pendeta kabarkan tidak selaras dengan firman Allah dan roh nubuat. Yang mengajak masuk hanya satu oknum, yaitu Anak Allah, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Lalu siapa yang sambut kita pada waktu masuk dalam kerajaan sorga? Mari kita baca tulisan roh nubuat berikut ini dari SDA Bible Commentary, volume 7, halaman 950, paragraf 7, yang berkata, "Kita diselamatkan sebab Allah mengasihi pembelian darah Kristus, dan tidak hanya Dia mengampuni orang berdosa yang bertobat, tidak hanya Dia akan mengizinkannya untuk memasuki sorga, tetapi Dia, Bapa belas kasih, akan menunggu pada gerbang-gerbang sorga untuk menyambut kita, untuk memberikan kepada kita jalan masuk berkelimpahan ke rumah dari orang-orang yang diberkati." Siapa yang menunggu kita di gerbang sorga? Allah Bapa. Siapa yang sambut kita di gerbang sorga? Allah Bapa. Ada berapa yang sambut kita di gerbang sorga? Hanya satu oknum, yaitu Allah Bapa. Jadi, Yesus yang mengajak mari masuk, dan Bapanya yang tunggu dan sambut mereka yang menang. Ini tentang sorga. Bagaimana dengan Yerusalem baru? Sebab pendeta tersebut berbicara tentang Yerusalem baru. Heaven halaman 48 paragraf 1 berkata, "Di hadapan rombongan yang ditebus adalah kota suci. Yesus membuka lebar gerbang mutiara dan bangsa-bangsa yang telah mematuhi kebenaran masuk. Di sana mereka melihat Firdaus Allah, rumah Adam dalam kemurniannya. Kemudian suara itu lebih kaya dari musik manapun yang pernah terdengar di telinga manusia, mengatakan, 'Pertentanganmu telah berakhir. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.' Di kota baru nanti yang buka gerbang, Yesus Kristus, Raja kemuliaan. Dan Yesus juga yang mengajak mari masuk. Tidak ada yang lain. Apakah Yesus hanya buka gerbang dan ajak masuk? Tentu tidak. Manuskrip Releases volume 8 halaman 225 paragraf 1 melanjutkan, "Saya melihat bahwa Kristus akan memiliki jemaat tanpa noda atau kerutan atau hal semacam itu untuk dihadirkan kepada Bapanya, dan sebagaimana Dia memimpin kita melalui gerbang mutiara Yerusalem baru atau kota emas, Yesus akan memandang anak-anak tebusannya dan melihat dari kesusahan jiwanya dan menjadi puas." Yesus tidak hanya membuka pintu gerbang mutiara, tidak hanya mengajak masuk, tetapi memimpin kita masuk untuk hadapkan mereka yang menang kepada Bapanya. Artinya, Allah Bapa tidak berdiri di gerbang kota baru. Mengapa demikian? Karena pada akhir masa 1000 tahun, Kristus sekali lagi akan kembali ke dunia ini. Ia disertai oleh rombongan umat tebusan, yaitu mereka yang menang, dan diikuti oleh serombongan malaikat. Tetapi Yerusalem yang baru belum turun. Yang turun baru Yesus, umat tebusan, atau mereka yang menang, dan serombongan malaikat. Kemudian, Kemenangan Air halaman 700 paragraf 1 mengatakan, "Kristus turun ke atas Bukit Zaitun, dari mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya, dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Nabi berkata, 'Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya." Sakaria 14 ayat 5, 4, dan 9. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona turun dari sorga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya,
maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Jadi, Yesus dan umat tebusan dan para malaikat turun duluan. Yesus siapkan tempat untuk kota baru, yaitu Yerusalem baru, turun dan mendarat di tempat yang Yesus telah siapkan. Baru kemudian Yesus dan mereka yang menang serta para malaikat masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu sebabnya Yesus yang buka pintu gerbang mutiara kota emas itu dan pimpin masuk mereka yang menang untuk bertemu dengan Allah Bapa. Dan nanti setelah sudah masuk, setan dan pasukannya berusaha menyerang kota suci itu. Silahkan baca buku Kemenangan Akhir bab 42. Inilah yang Roh Nubuat jelaskan. Tidak ada penjelasan dalam Alkitab dan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa Trinitas yang menunggu di gerbang kota suci itu. Tidak ada. Dan jika Yesus menunggu di gerbang kota suci untuk sambut mereka yang menang, lalu bagaimana dengan kutipan Roh Nubuat ini yang menyatakan bahwa Yesus turun duluan dengan umat tebusan dan para malaikat sebelum Yerusalem baru turun? Bisa lihat ketidakselarasan pekabaran yang sang pendeta bawakan dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Lalu kenapa pintu gerbang kota suci itu ada 12? Bukan karena Trinitas. Alkitab berkata dalam Yeskiel 48 ayat 31 sampai 34. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Inilah dasarnya kenapa Yerusalem itu mempunyai 12 pintu. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Ini adalah pintu gerbang Yerusalem yang lama. Jadi, pintu gerbang Yerusalem itu ada 12 bukan karena Trinitas, tetapi karena menurut nama suku-suku Israel. 3 suku di masing-masing sisi. Dan bila kita baca Wahyu pasal 7, maka daftar suku Israel yang selamat ada perubahan. Ada 2 suku yang hilang, yaitu suku Dan dan Efraim. Silahkan pelajari perubahan daftar suku-suku Israel dalam Alkitab. Oleh karenanya, pekabaran ini juga menjadi himbauan bagi sang pendeta, agar mengabarkan kebenaran dan bukan dongeng. Saya mengenal baik dengan pendeta ini dan karenanya dengan kasih saya menghimbau pendeta untuk kabarkan kebenaran sesuai firman Allah dan Roh Nubuat. Ini juga himbauan bagi kita semua. Masih banyak berkat indah yang menjadi bagian umat tebusan, tetapi yang terutama adalah Wahyu 21 ayat 3 dan Wahyu 22 ayat 3. Kita baca, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Maka tidak ada akan lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya." Mudah dihafal ayatnya, yaitu Wahyu 21 ayat 3 dan Wahyu 22 ayat 3. Berkat terindah bagi mereka yang menang adalah Allah Bapa dan anaknya tinggal bersama-sama mereka. Tidak ada lagi pemisah antara Bapa dan kita. Kita tinggal bersama-sama dengan Bapa yang begitu mengasihi kita, dan kita hidup bersama-sama dengan anaknya yang telah menjadi manusia, oleh karena begitu besar kasihnya kepada kita juga. Bukankah suatu sukacita tak terkira bagi kita? Ada begitu banyak pembicaraan dan pelajaran yang akan kita terima dari Bapa dan anaknya selama kekekalan, dan rasanya sudah tidak sabar lagi untuk tiba di sana. Karenanya,
tetap setia kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami, agar kami berjaga dan bersedia, bertahan sampai pada akhirnya, karena upah besar menanti. Teristimewa kami hidup bersama Allah Bapa dan Anaknya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.